Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tuku Anwar Sanusi Channel. Pada hari yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sedikit pesan atau sedikit masalah tentang Aceh. Kenapa saya selalu bicara tentang Aceh, Aceh dan Aceh? Karena Aceh adalah tanah tumpah darah saya, karena Aceh adalah kehidupan saya, karena Aceh adalah di situ tempat di mana saya harus menjaganya. Teman-teman semua yang saya muliakan, perang sudah kita hentikan dengan mengambil jalan damai, yaitu pada 2005 yang ditekin oleh Yang Mulia Tunku Malik Mahmud di Helsinki. Dan kita Aceh mendapatkan MOU, yaitu yang di dalamnya tersedia daripada butir-butir yang sudah disepakati. Teman-teman sekalian, kita ketahui bahwa beberapa hari yang sudah lewat sudah diputuskan bahwa pemilu Aceh diadakan pada Pilkada Aceh diadakan pada tahun 2024. Dan menurut elit Aceh itu sudah melanggar daripada hasil daripada perdamaian Aceh, yaitu MOU dan Undang-Undang Pemerintah Aceh UUPA. Tetapi kita ingin mempertanyakan siapakah yang berkhianat di dalam ini? Apakah elit-elit Aceh itu sendiri atau pemerintah negara kita? Jikapun pemerintah negara kita, saya sebagai seorang warga negara Indonesia dan sebagai seorang pemuda Aceh, saya berharap kepada Bapak Presiden atau siapa saja yang pemangku kewajiban dalam hal UUPA Aceh, bahwa kami Aceh sudah komit berdamai dengan pemerintah, dan saya harap negara juga tidak perlu ada rasa curiga kepada Aceh, karena kami sudah komit berdamai. Di atas pundi-pundi puluhan ribu nyawa bangsa kami yang sudah meninggal akibat perang, di atas air mata anak yatim, air mata janda bangsa kami yang sudah kami maafkan. Kami sudah komit berdamai dan kami tidak ingin perang lagi, sehingga pemerintah yang saya hormati tidak perlu lagi ada rasa curiga kepada kami Aceh. Tetapi jika memang wacana ini dihidupkan atau diprogram oleh elit-elit Aceh, maka saya sangat menyesalkan akan hal itu. Karena UUPA itu adalah lahir dengan adanya perdamaian Aceh. Maka sangat kita sayangkan jika ini semua diprogram oleh elit-elit Aceh. Karena tujuan kita berperang adalah untuk mendapatkan sebuah hak yang tentunya kepada rakyat Aceh. Itu adalah tujuan daripada Tengku Hasan Muhammad Ditiro melakukan perlawanan dan kelompoknya. Tetapi ketika damai sudah datang, semua orang Aceh sudah komit, semua masyarakat Aceh sudah komit untuk berdamai dengan negara kita tercinta ini. Dan tiba-tiba saja ada pembahasan tentang pilkada yang diselenggarakan tahun 2024. Dan ini telah melanggar daripada ketentuan UUPA. Tetapi kawan-kawan yang saya muliakan, di sini saya tidak ingin berbicara panjang lebar tentang UUPA karena saya bukan pakarnya. Cuma saya mengajak semua elit-elit Aceh, pemerintah Aceh, baik DPRA atau pemerintah Aceh, legislatif dan eksekutif, untuk lebih lagi membuat lobi-lobi kepada pemerintah agar kedepannya tidak ada lagi pasal-pasal dalam UUPA
yang menjadi polemik seperti ini. Dan saya berharap juga kepada pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk segera mensahkan kanun-kanun yang sudah dibuat oleh DPRA yang mulia DPRA Aceh, seperti kanun bendera dan kanun lambang. Dan sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa jangan ada lagi curiga kepada Aceh, karena Aceh sudah komit berdamai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan jikapun kanun bendera dan lambang itu tidak bisa disahkan, saya harap kepada elit-elit Aceh, khususnya kepada Partai Aceh dan Parlok lainnya, agar segera juga menukar bendera dengan corak lain atau dengan warna lain, agar polemik bendera ini segera terselesaikan. Jangan sampai ke depannya polemik bendera ini dijadikan ajang untuk kampanye, dijadikan ajang lagi untuk menipu masyarakat Aceh dengan janji-janji manis di tahun 2024. Sekian saja untuk hari ini. Dan sekali lagi saya tekankan, tujuan daripada Hasan Diro memperjuangkan kemerdekaan adalah untuk mensejahterakan masyarakat Aceh. Tetapi sekarang kita lihat di bawah payung otonomi, otsus, dana yang cukup banyak yang sudah dikirimkan oleh pemerintah kepada pemerintah Aceh. Tetapi Aceh masih mendapat predikat yang sangat menyakitkan telinga, kawan-kawan. Saya harap sekali lagi kepada pemerintah Aceh, baik legislatif atau eksekutif, agar menggunakan dana otsus itu dengan sewajarnya untuk kepentingan masyarakat Aceh. Karena sesungguhnya dana otsus itu lahir sebagai kompensasi perang antara Aceh dan pemerintah. Adanya otsus itu sebagai kompensasi perang untuk masyarakat Aceh. Jadi sudah seharusnya dana itu dipergunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Aceh, agar Aceh terbebas daripada kemiskinan, agar Aceh terbebas daripada kebodohan. Jadi itu saja video pada hari ini. Jika kawan-kawan bersetuju dengan video saya, harap kawan-kawan men-share, subscribe, dan komen video saya, agar sama-sama kita terus memikirkan Aceh, memikirkan masalah-masalah Aceh, agar Aceh lebih baik ke depannya. Anda harus melakukan satu tindakan untuk memperbaiki Aceh. Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan harta benda, tapi Anda cukup melakukannya dengan nasihat-nasihat yang baik kepada Aceh, kepada pemerintah Aceh. Sekian saja, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.